Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di kanal YouTube saya. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Di malam hari ini saya menyusun video ini untuk menyampaikan terkait dengan hasil riset yang telah saya lakukan. Jadi di video kali ini saya mencoba untuk menyampaikan ya hasil dari riset yang saya lakukan, dibantu oleh Bu Gede Kusuma Dewi dari Departemen Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi kami melakukan sebuah riset yang berfokus ya pada implementasi dari akuntansi keberlanjutan pada institusi pendidikan tinggi di Indonesia khususnya. Jadi kami melihat dari perankingan ya, UI Grand Metric Ranking begitu. Jadi hasil riset ini dipublikasikan di Jurnal Aplikasi Akuntansi ya di Universitas Mataram. Terima kasih banyak kepada editor dan reviewer dari Jurnal Aplikasi Akuntansi yang telah berkenan untuk membantu proses publikasi serta memberikan saran dan masukan terkait dengan konten dari artikel kami sehingga ketika dipublikasikan kualitas papernya menjadi lebih baik dan bermanfaat begitu. Silakan nanti teman-teman bisa cek tautan artikelnya ya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Jadi sekarang kita langsung saja masuk ke PDF-nya. Jadi PDF-nya ini bisa diakses secara open access. Jadi silakan nanti teman-teman baca dan bisa diunduh secara gratis. Nah, ini adalah PDF dari artikelnya ya, teman-teman ya. Jadi saya dibantu oleh Bu Gede Kusuma Dewi untuk proses penelitian ini. Jadi kami berfokus pada melihat ya kondisi existing terkait dengan implementasi akuntansi keberlanjutan di universitas di Indonesia begitu. Jadi tujuan dari studi ini kami mengidentifikasi ya apa-apa saja kiranya praktik akuntansi keberlanjutan yang sudah dilakukan ya dalam konteks universitas di Indonesia. Sebenarnya kan praktik akuntansi keberlanjutan ini sudah banyak juga ya dilakukan ya teman-teman ya. Salah satunya dengan contohnya itu misalkan pada universitas-universitas di Australia begitu mereka sudah merilis laporan keberlanjutan, mereka sudah merilis eh, terkait dengan informasi sustainability performance begitu. Nah, kami ingin melihat bagaimana praktik itu dilakukan di Indonesia begitu ya. Nah, kemudian untuk latar belakang, jadi di paragraf pertama ini kami membahas bahwa sekarang itu praktek akuntansi keberlanjutan itu tidak hanya didominasi pada perusahaan-perusahaan publik begitu ya. Bahkan organisasi seperti higher education institutions pun itu sudah mulai masuk ke dalam ranah-ranah implementasi dari sustainability accounting. Jadi di paragraf ini kami mencoba untuk menjelaskan bahwa ternyata institusi pendidikan tinggi pun memiliki dalam tanda petik kemampuan ya dan sumber daya begitu untuk melakukan praktik dari akuntansi keberlanjutan. Nah, kemudian di sini juga kami jelaskan bahwa isu dari keberlanjutan ini menjadi isu yang krusial dalam konteks di institusi pendidikan tinggi ya. Karena memang kalau kita lihat di Indonesia kan tujuan dari pendidikan tinggi itu kan tridharma ya, tridharma perguruan tinggi, pengajaran, riset dan apa pengabdian pada masyarakat begitu ya. Jadi memang aspek terkait sosial dan lingkungan itu menjadi salah satu aspek yang krusial gitu untuk institusi pendidikan tinggi. Apalagi sekarang peran dari institusi pendidikan tinggi sangat penting ya dalam pencapaian indikator Sustainable Development Goals begitu. Jadi memang kami melihat isu sudah siogianya gitu lah ya. Institusi pendidikan tinggi bisa untuk mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan. Nah, kami juga di sini mengidentifikasi gap yang terjadi begitu dalam konteks eh, isu ini, akuntansi keberlanjutan dalam institusi pendidikan tinggi. Jadi kami melihat bahwa praktik ini sudah umum dilakukan dan salah satunya di Indonesia kan ada UI Green Metric Ranking ya, rankingan yang disusun oleh Universitas Indonesia yang bertujuan untuk memeriksa komitmen universitas gitu dalam aspek-aspek keberlanjutan. Jadi kami melihat bahwa di masa depan
diperlukan sebuah konsep sustainable university lah di Indonesia. Bagaimana caranya agar universitas-universitas di Indonesia itu bisa lebih berkontribusi pada aspek-aspek keberlanjutan. Dan ketika kita membahasnya dalam konteks akuntansi ya tentu harus salah satu caranya dengan mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan. Nah, kami menawarkan kebaruan ya, teman-teman dalam dalam riset ini, misalkan kami mencoba untuk memberikan sudut pandang baru bagaimana mempromosikan praktik akuntansi keberlanjutan di konteks universitas begitu. Karena sekarang kan sudah banyak ya universitas yang merilis laporan keberlanjutan begitu. Jadi kami mengidentifikasi informasi-informasi yang penting begitu yang dirilis oleh manajemen universitas di dalam laporan keberlanjutannya begitu. Dan yang terakhir kami juga memberikan rekomendasi ya, seperti apa sih akuntansi keberlanjutan itu seharusnya diterapkan ya di universitas di Indonesia. Jadi nanti di pembahasan kami merekomendasikan ada 4 bentuk ya implementasi akuntansi keberlanjutan yang bisa diimplementasikan di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, jadi begitu untuk latar belakang ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti bisa dibaca dengan lengkap begitu. Kemudian untuk literatur reviewnya, kami memberikan penjelasan terkait implementasi sustainability accounting di higher education institution, prakteknya di luar negeri seperti apa. Sepengetahuan kami sudah mencoba untuk memberikan referensi yang cukup jelas. Jadi silakan nanti teman-teman bisa baca juga referensi-referensi yang telah kami tuliskan begitu. Kemudian untuk dasar teori ya dari studi ini begitu kami menggunakan teori legitimasi dan teori stakeholder, teori pemangku kepentingan ya. Karena eh, terkait juga bagaimana misalkan reputasi universitas gitu ya. Kemudian bagaimana caranya agar implementasi akuntansi keberlanjutan itu bisa memberikan legitimasi ya terkait dengan aktivitas-aktivitas di universitas. Jadi ada dukungan lah dari pemangku kepentingan dan tentu pembahasan ini juga kami gabungkan dengan pembahasan bahwa ketika universitas merilis laporan keberlanjutan itu tentu memenuhi ekspektasi ya dari pemangku kepentingan begitu. Jadi pemangku kepentingan akan berpendapat bahwa universitas memiliki komitmen yang tinggi untuk aspek-aspek keberlanjutan sehingga mereka tentu setiap aktivitas di universitas akan mendapatkan dukungan dari stakeholder. Nah, silakan nanti teman-teman bisa cermati kiranya mungkin ada kekurangan yang kami tuliskan di penggunaan teori ini dan ini bisa diperbaiki di riset-riset berikutnya. Kemudian di literatur review kami juga menuliskan mengapa implementasi dari sustainability accounting ini sangat krusial ya di konteks institusi pendidikan tinggi begitu. Kami memberikan argumentasi apa-apa saja yang bisa menjadi argumen teoritis mengapa implementasi sustainability accounting ini sangat sangat penting gitu di universitas. Dan kami juga masukkan satu paragraf misalkan dalam konteks sekarang kan ada kampus berdampak ya. Nah, jadi di kampus berdampak ini kami mencoba untuk melihat bahwa peran universitas itu juga harus memberikan dampak yang luas kepada komunitas sosial gitu. Jadi konteks kampus berdampak ini kan artinya bahwa seluruh apa ya, seluruh aspek di universitas itu bisa memberikan dampak yang luas dan nyata kepada masyarakat gitu. Jadi ini bisa dihubungkan dengan kampus berdampak gitu ya. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya ini menggunakan metodologi kualitatif ya. Nah, jadi kami menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada memeriksa konten dari sustainability report yang dirilis oleh universitas di Indonesia begitu. Nah, jadi di sini kami berikan argumentasi misalkan kenapa kami menggunakan eh, rankingan dari UI Grand Metric, kemudian kenapa tahunnya dari 2022 sampai 2024 begitu ya. Kemudian kenapa rasional kami memilih tiga universitas yang masuk
top 3 ya di UI Grand Metric di tahun 2022 sampai 2024 begitu. Jadi kami sudah tuliskan di sini juga. Terus kenapa memilih 2022 sampai 2024? Kami juga sudah tuliskan di bagian ini. Nah, jadi silakan nanti teman-teman bisa membaca kembali ya beberapa argumen yang kami sampaikan begitu. Meskipun ini riset dengan apa namanya pemeriksaan konten, tapi kami mencoba untuk memberikan argumentasi kenapa kami memilih opsi-opsi yang telah kami sampaikan gitu. Nah, kemudian di sini adalah proses tahapan risetnya begitu ya. Nah, kemudian ini adalah tahap pengumpulan data, kemudian di sini adalah tahap analisa datanya begitu. Kami juga menggunakan data triangulasi data, tapi triangulasi data di sini dalam konteks dokumen saja. Gitu. Jadi kami membandingkan data antar dokumen ya, laporan keberlanjutan di tahun 2022, kemudian 2023 dan 2024 gitu. Nah, jadi ini tiga universitas yang dipergunakan ya sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro dan Universitas Gajah Mada gitu. Nah, jadi silakan nanti teman-teman bisa cek di bagian riset metodenya ya, apakah ada kekurangan nanti silakan bisa diberikan kritik dan saran begitu. Kemudian untuk result and discussion-nya, jadi ketika kami menggunakan UI Grand Metric itu ada 6 indikator ya, 6 indikator untuk penilaian di UI Grand Metric itu. Yang pertama adalah indikator dari setting and infrastructure, kemudian energy and climate change, eh, limbah ya, kemudian air, kemudian transportasi dan penelitian dan pendidikan begitu. Jadi 6 indikator inilah yang kami cek di setiap konten dari setiap laporan keberlanjutan yang jadi sampel di riset ini. Jadi kami tuliskan di sini ya, di UI itu seperti apa, begitu, kemudian di Undip seperti apa, kemudian di UGM itu seperti apa untuk masing-masing indikator. Jadi totalnya ada 6 indikator begitu yang kami tuliskan di sini. Nah, jadi ini memang adalah rangkuman ya dari konten-konten atau informasi-informasi yang ada di setiap laporan keberlanjutan dari Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Universitas Gajah Mada begitu. Nah, jadi ada 6 indikator. Ini masih pembahasan 6 indikator ya. Nah, kemudian di sini kami membahas seperti apa sih apa namanya laporannya begitu. Kami melihat atau kami berpendapat bahwa eh, penjelasannya masih normatif gitu ya. Masih sangat mengikuti indikator dari UI Grand Metric gitu ya. Jadi apa yang diungkapkan itu saja yang disampaikan tanpa ada informasi yang di luar mungkin itu gitu. Mungkin ya implementasinya disesuaikan dengan UI Grand Metric indikatornya ya karena universitasnya kan mengikuti kompetisi pada dasarnya. Jadi kami memahami itu gitu. Kemudian di sini juga hmm, kami juga menuliskan bahwa belum ada penjelasan yang sangat spesifik ya terkait dengan sustainability accounting. Penjelasannya masih sebatas pada praktek sustainability-nya. Kalau ke sustainability accounting-nya belum ada yang kami temukan secara spesifik begitu. Jadi kami tuliskan apa-apa saja yang kami temukan dalam laporan keberlanjutan tersebut. Eh, Kemudian kami berpendapat terkait kualitasnya ya dari sustainability reportnya. Apakah setiap tahun ada perkembangan konten dari eh, laporan keberlanjutannya? Jadi kami merasa bahwa kualitasnya masih setara ya. Jadi antara 2022, 2023 dan 2024 itu masih relatif setara. Belum mungkin ada beberapa gambar yang masih dipergunakan gitu ya. Penjelasannya masih ada yang sama. Ya mungkin relatif kami juga menyadari bahwa 2022, 2023, 2024 kan 2 tahun ya. Jadi perkembangan untuk di isu atau aspek keberlanjutan sebuah universitas mungkin masih relatif sama ya karena jarak waktunya juga tidak terlalu jauh. Jadi kami juga memahami hal seperti itu. Tapi kami sangat mengapresiasi ya bahwa manajemen universitas itu sudah memiliki komitmen yang tinggi lah untuk memproduksi dan mempublish dari sustainability report ini sebuah langkah yang
patut ditiru juga ya oleh universitas lain sehingga publik bisa melihat bahwa Universitas di Indonesia itu memiliki komitmen yang tinggi dalam aspek keberlanjutan begitu. Kemudian kami juga hubungkan dengan Sustainable Development Goals gitu ya. Kemudian dengan pemangku kepentingan ya dari institusi pendidikan tinggi, bagaimana sebenarnya pemangku kepentingan itu bisa terlibat dalam konteks implementasi sustainability accounting di universitas di Indonesia contohnya begitu. Eh, nah ini penjelasannya gitu. Kemudian, nah ini adalah diskusi ya yang kami susun begitu. Jadi apa-apa saja sih bentuk sustainability accounting yang mungkin dalam tanda petik ya bisa diimplementasikan dalam konteks Indonesia begitu. Jadi langsung saja ya teman-teman saya tampilkan gambarnya saja. Nah, jadi ini adalah rekomendasi ya dari kami terkait dengan apa-apa saja bentuk sustainability accounting yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi yang pertama kita bisa mengimplementasikan sustainability performance gitu ya di universitas begitu. Kemudian akuntansi keberlanjutan untuk alat ya dalam strategic decision making di universitas sehingga universitas itu di masa depan begitu ya itu bisa eh, memasukkan isu sosial dan lingkungan dalam rencana jangka panjang perusahaan. Sorry, jangka panjang universitas lah ya. Nah, jadi isu-isu terkait dengan keberlanjutan, sustainability itu menjadi isu yang masuk dalam strategi jangka panjang di universitas begitu. Kemudian yang ketiga, sustainability accounting itu bisa sebagai alat untuk mengidentifikasi social and environmental risk gitu. Jadi kita kan sekarang mengenal konsep risiko sosial dan risiko lingkungan ya. Jadi perusahaan publik sudah mengidentifikasi risiko sosial dan risiko lingkungannya. Nah, di masa depan mungkin kita bisa menggunakan sustainability accounting untuk mengidentifikasi apa sih risiko sosial dan risiko lingkungan dari sebuah institusi pendidikan tinggi ya di Indonesia. Dan yang terakhir, tentu kami merekomendasikan bentuk implementasinya adanya struktur ya di dalam universitas yang memang berperan dalam konteks sustainability accounting ini gitu. Misalkan di apa namanya di perusahaan publik mungkin ada divisi keberlanjutan gitu ya atau CEO yang memang khusus mengurus keberlanjutan. Nah, itu kami merekomendasikan bahwa di masa depan mungkin saja universitas itu bisa menyusun sebuah struktur ya, badan gitu mungkin yang berperan dalam aspek keberlanjutan. Beberapa universitas kan mungkin memiliki pusat SDGs gitu ya, pusat studi terkait Sustainable Development Goals dan itu sangat penting bagi universitas di masa depan ya, sehingga tata kelola begitu dan struktur dari universitas itu memang mencerminkan bahwa mereka itu memiliki komitmen yang tinggi dalam aspek sustainability. Dan kami berharap ketika empat hal ini bisa diimplementasikan di masa depan, maka universitas di Indonesia itu akan menjadi sustainable university ya. Mungkin sustainability governance university lah istilahnya atau apa. Jadi universitas-universitas yang memang kerangka berpikirnya itu adalah sustainability gitu ya. Jadi eh, rencana jangka panjangnya berhubungan dengan aspek-aspek keberlanjutan begitu. Beberapa artikel menyebutnya sustainable university, ada yang menyebutnya sustainable governance university gitu ya, atau university based sustainability dan banyaklah istilahnya. Tapi kami menggunakan sustainable university ini saja. Jadi di Sustainable University itu adalah sebuah konsep universitas gitu ya, yang secara komitmen itu berkontribusi pada isu SDGs ya, di mana apa namanya komitmen itu tercermin dari budaya, dari tata kelola, dari perencanaan strategik eh, universitas lah gitu ya. Jadi kami melihat bahwa di masa depan Universitas di Indonesia bisa menjadi sebuah sustainable university di mana aspek-aspek sustainability itu masuk ke dalam budaya organisasi, ke dalam nilai-nilai universitas, kemudian ke dalam tata kelola dan juga ke dalam perencanaan jangka panjang dari universitas tersebut begitu. Karena bagaimanapun juga kan sebenarnya konsep
keberlanjutan ini juga dimulainya dari akademisi gitu ya, akademisi juga yang menghasilkan riset gitu. Masa universitas tidak terjun gitu ya ke dalam aspek keberlanjutan ini. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa universitas itu bisa menjadi salah satu tempat begitu ya untuk mengimplementasikan akuntansi keberlanjutan dan juga mempromosikan prakteknya ke halayak yang lebih luas begitu. Nah, jadi nah ini juga sangat menarik ya dari literatur yang kami temukan bahwa sebuah universitas itu bisa menjadi driver of change gitu ya, dari isu-isu yang berhubungan dengan sustainability. Jadi dia bisa menjadi agen perubahan lah atau motor perubahan agar komunitas sosialnya bisa eh, memiliki dampak yang luas terhadap aspek keberlanjutan gitu. Nah, kemudian untuk di simpulan teman-teman kami menuliskan seperti yang tadi saya sampaikan, kami mengusulkan beberapa bentuk ya implementasi dari akuntansi keberlanjutan di masa depan. Nah, ini ada 4 yang kami usulkan. Silakan teman-teman kalau mau dijadikan dasar untuk riset di masa depan juga silakan. Hasil ini juga dikembangkan juga silakan. Jadi kami sangat berterima kasih jika ada teman-teman yang berkenan ya untuk melanjutkan studi ini atau mungkin mengembangkan studi ini lebih lebih jauh lagi begitu. Kemudian, nah kami juga ditulis di sini eh, mendukung beberapa hal begitu ya terkait dengan sustainability initiative atau inisiatif sustainability. Jadi riset yang kami hasilkan ini kami berharap bahwa bisa mendorong inisiatif keberlanjutan ya di universitas di Indonesia khususnya atau di negara berkembang lainnya sehingga ini bisa memberikan dukungan dan rekomendasi ya kepada manajemen universitas bagaimana sih agar isu keberlanjutan atau implementasi akuntansi keberlanjutan itu bisa bisa diimplementasikan dan tentu proses-proses strategis ini kami harapkan di masa depan bisa menghasilkan sebuah sustainable university di Indonesia begitu. Ya, begitu teman-teman terkait pembahasan hasil riset yang kami lakukan dan di bagian ini kami mendeklar bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi dari artikel ini. Kami berterima kasih kepada eh, reviewer dan editor ya dari jurnal aplikasi akuntansi yang telah membantu proses publikasi. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses riset ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat ya dari Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian rekan-rekan akademisi yang juga telah memberikan saran dalam dalam draft dari artikel ini, begitu. Dan ini ada beberapa referensi yang kami tuliskan. Silakan bisa teman-teman cek, khususnya bagi teman-teman yang memang minat risetnya adalah isu keberlanjutan dalam institusi pendidikan tinggi ya. Jadi ada satu jurnal yang cukup penting yang mungkin teman-teman harus jadi rujukan ya, International Journal of Sustainability in Higher Education. Ini salah satu jurnal yang juga sering saya baca ketika menyusun riset ini ya. Karena memang artikelnya itu adalah kebanyakan bagaimana implementasi sustainability di higher education. Jadi sangat sangat sesuai lah dengan topik-topik bagaimana implementasi akuntansi keberlanjutan di institusi pendidikan tinggi. Nah, demikian teman-teman terkait dengan artikel ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk riset-riset di masa depan terkait dengan implementasi akuntansi keberlanjutan di institusi pendidikan tinggi. Kiranya jika teman-teman ada saran, ada kritik ya, komentar silakan dituliskan di kolom komentar atau hubungi via email. Saya sangat senang bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang tertarik dengan riset ini dan misalkan jika ada teman-teman yang ingin melanjutkan riset ini juga silakan ya. Misalkan diikuti dengan atau dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif gitu dengan survei silakan atau dengan data sekunder yang lain juga silakan atau mungkin mencoba untuk mengimplementasikan akuntansi keberlanjutannya di internal universitasnya gitu ya dengan pendekatan kualitatif gitu mungkin atau mungkin teman-teman mengetahui ada universitas yang sudah mengimplementasikan dan kemudian meneliti dengan desain penelitian studi kasus misalkan atau ada pimpinan perguruan tinggi mungkin ya yang memang memiliki komitmen dalam isu ini dan teman-teman lakukan riset dengan pendekatan fenomenologi juga silakan. Artinya apapun desain penelitiannya yang penting
Kita tahu apa tujuan penelitiannya dan memang kita berharap bahwa penelitian itu bisa memberikan manfaat dan dampak yang luas gitu ke masyarakat ya. Baik teman-teman, demikian video pembahasan hasil riset kali ini ya dengan berfokus pada riset implementasi akuntansi keberlanjutan di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Silakan bisa disebarkan videonya jika dirasa penting dan bermanfaat. Kami tunggu saran, kritik, dan komentar dari teman-teman semua. Semoga riset ini bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Salam sains terbuka. Terima kasih.